Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nina Nuralfiatun Nikmah dari kelas 12 MIPA 2 absen 26. Asal sekolah dari SMA Negeri 4 Surabaya. Di sini saya akan melakukan ujian praktikum fisika, yaitu judul yang saya pilih adalah efek fotolistrik. Selamat menyaksikan. Efek fotolistrik. Jika suatu logam diletakkan di antara katoda dan anoda, pada rangkaian dengan beda potensial ini disinari suatu cahaya. Elektron akan lepas dari permukaan logam dan bergerak dari katoda ke anoda. Gejala lepasnya elektron dari permukaan logam ketika disinari cahaya dikenal sebagai fotolistrik. Elektron yang lepas dari permukaan logam ini disebut fotoelektron. Eksperimen ini menunjukkan bahwa elektron terikat pada logam dapat lepas jika mendapatkan energi yang cukup. Namun fakta yang menarik pada eksperimen ini adalah besarnya energi foton tidak bergantung pada intensitasnya, namun pada panjang gelombang cahaya yang digunakan. Hal ini sesuai dengan teori fotoelektrik Albert Einstein, yaitu cahaya memiliki energi dalam bentuk kuanta atau foton. Hubungan matematisnya adalah E foton sama dengan H kali C per lambda. Konstanta Planck yaitu 6,34 kali 10 pangkat min 34 J/S. C kecepatan cahaya 3 kali 10 pangkat 8 m per S. Lambda panjang gelombang cahaya yang digunakan yaitu m. Ketika suatu logam menerima energi dari foton, elektron akan lepas dari logam. Sisa dari energi foton merupakan energi kinetik yang oleh elektron akan digunakan untuk bergerak dengan kecepatan tertentu. Hubungan matematisnya adalah EK sama dengan E foton per W. EK adalah energi kinetik elektron, E energi foton, W fungsi kerja logam. Dari persamaan 1, kita dapat menyatakan bahwa energi berbanding terbalik dengan panjang gelombang. Sementara dari persamaan kedua, supaya elektron dapat loncat keluar dari logam, energi foton harus lebih besar dari energi ambang logam. Jadi, dari kedua persamaan tersebut, kita dapat simpulkan bahwa agar terjadi efek fotolistrik, lambda foton harus kurang dari lambda panjang gelombang ambang logam. Bila demikian, tentu ada keadaan yang dapat membuat elektron di antara katoda dan anoda berhenti. Keadaan tersebut dapat dicari dengan mengubah tegangan di antara katoda dan anoda menjadi nilai tegangan henti. Tegangan henti dapat dirumuskan sebagai berikut. V0 sama dengan E foton dikurangi W per E. V0 yaitu potensial henti elektron. E foton, energi foton, W fungsi kerja logam, dan E muatan elektron. Pertama-tama saya akan menjelaskan bagian yang ditampilkan pada layar percobaan efek fotolistrik. Papan dengan spektrum warna pada bagian atas ini untuk menentukan sinar apa yang kita pilih dalam melakukan eksperimen. Cara memilihnya dengan menggerakkan panah di bawahnya. Setiap kali menggeser pada warna yang berbeda, akan muncul di sebelah sini besar panjang gelombang dan frekuensinya. Misalnya untuk warna biru, akan keluar panjang gelombang 490 nanometer dan frekuensi 612 terahertz. Di bagian ini tersedia logam yang akan digunakan. Dengan mengklik tombol ini, akan muncul beberapa pilihan logam beserta panjang gelombang ambangnya. Misalnya logam natrium dengan gelombang ambang 544 nanometer. Garis di sebelah sini digunakan untuk menunjukkan intensitas cahaya yang akan disinari ke logam. Ditunjukkan dengan skala 0 sampai 100%. Semakin besar intensitasnya, maka warna tabung cahaya akan semakin pekat.
Begitu juga bila semakin rendah intensitasnya, warnanya akan semakin pudar. Ini adalah galvanometer. Angka yang ditunjukkan oleh galvanometer merupakan besar benda potensial antara katoda dan anoda. Sekarang saya akan melakukan percobaan efek fotolistrik. Saya akan menggunakan logam Na dengan panjang gelombang 544 nanometer dan saya akan mencoba mengatur spektrum cahaya pada bagian atas. Saat spektrum cahaya digeser ke kanan, elektron akan bergerak semakin cepat. Dan saat spektrum digeser ke kiri, elektron semakin lambat sampai pada saat lambdanya sama. Dan elektron tidak keluar lagi dari logam. Sekarang kita cek intensitas. Semakin besar intensitasnya, warna pada tabung cahaya semakin pekat dan semakin banyak elektron yang keluar. Kalau saya geser ke kiri, intensitasnya semakin kecil dan elektron akan bertambah sedikit. Akibatnya, angka yang ditunjuk oleh galvanometer juga semakin besar. Pada gelombang ungu, kita melihat angka U0 senilai ini yaitu 0,47 V. Saya akan melakukan penghitungan dengan Microsoft Excel yang sudah saya buat sebelumnya. Dan saya akan mengulangi percobaan untuk logam yang lain, seperti magnesium. Dan saya akan mengatur spektrum cahaya pada bagian atas. Semakin ke kanan, elektron semakin cepat. Semakin ke kiri, elektron akan semakin lambat sampai pada saat lambdanya sama dan elektron tidak keluar lagi dari logam. Dan intensitasnya semakin besar saat digeser ke kanan dan arah panah galvanometer juga mengikuti angka yang ditunjuk sesuai intensitasnya. Dan ini adalah magnesium dengan lambda 272 nanometer dan frekuensi 1103 terahertz dan panjang gelombang magnesium 336 nanometer dan U0 sama dengan 0,86 volt. Di sini saya akan melakukan penghitungan dengan Microsoft Excel yang sudah saya buat sebelumnya dan sudah saya masukkan persamaan matematikanya. Kita masukkan lambda ambang gelombang 336 dan lambda foton 272. Jadi yang didapatkan adalah energi foton sama dengan 7,31 E pangkat min 19 Joule dan energi ambang 5,92 E pangkat min 19 Joule dan besar potensial henti sama dengan 0,870536 volt. Jadi, kesimpulannya adalah akan terjadi efek fotolistrik apabila panjang gelombang cahaya lebih kecil daripada panjang gelombang ambang logam. Yang selanjutnya, kesimpulannya adalah besarnya intensitas tidak mempengaruhi energi kinetik elektron dan nilai potensial henti hanya bisa membuat elektron yang keluar dari logam semakin banyak. Yang terakhir, kesimpulannya adalah semakin banyak elektron yang keluar,
maka beda potensial antara katoda dan anoda juga semakin besar. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.